Tahukah Anda pekerja piramida dibayar dengan minuman alkohol? Ya, pekerja Giza menerima 4 liter bir sehari sebagai gaji. Ini bukan mitos. Saya akan membongkar sistem upah paling unik dalam sejarah. Tapi ini baru permulaan. Nanti Anda akan melihat teknik mumifikasi yang mirip laboratorium modern, perangkap maut di makam Tutankhamun, kehidupan sehari-hari yang lebih maju dari zaman kita. Yang paling mengejutkan, masyarakat ini punya hak perempuan setara. 3.000 tahun sebelum Barat mengenalnya. Mari mulai petualangan kita. Piramida Agung Giza adalah keajaiban teknik kuno. Tapi bagaimana 20.000 pekerja diorganisir? Sumber jawabannya ada pada Papirus Merer. Dokumen dari tahun 2550 sebelum Masehi yang ditemukan di pelabuhan Wadi Al-Jarf tahun 2013. Pekerja piramida bukanlah budak. Mereka warga Mesir yang mendapat upah teratur. Setiap hari, mereka menerima 4 liter bir dan 2 potong roti pipih. Mengapa bir? Sungai Nil sering mengandung bakteri berbahaya. Proses fermentasi bir secara alami membunuh kuman, menjadikannya minuman lebih aman. Ini solusi praktis masyarakat Mesir kuno. Logistiknya mencengangkan. Di situs Heit El Ghurab, dekat piramida, arkeolog Dr. Mark Lehner menemukan bakery industri. Oven raksasa ini mampu memanggang 20.000 roti sehari. Untuk bir, ditemukan bejana keramik setinggi manusia dengan kapasitas 200 liter per unit. Produksi massal ini bukti perencanaan logistik brilian. Kesehatan pekerja menjadi prioritas. Analisis kerangka di pemakaman pekerja oleh tim Universitas Kairo menunjukkan patah tulang yang sembuh sempurna. Artinya ada perawatan medis terstruktur. Papirus Edwin Smith, teks medis tertua dunia, merekomendasikan madu untuk luka. Ilmu modern mengkonfirmasi madu bersifat antibakteri. Untuk demam, digunakan ramuan kulit pohon willow yang mengandung salisin, bahan dasar aspirin modern. Hierarki kerja tercatat rapi. Prasasti di makam pekerja menunjukkan 3 tingkat jabatan. Buruh pengangkut batu disebut ahmu. Tukang ahli pemahat batu dinamai sesh. Sedangkan arsitek pengawas geometri bergelar imi isut. Upah mereka berbeda berdasarkan keahlian. Sistem penggajian terdiferensiasi pertama dalam sejarah. Administrasinya terperinci. Ostrakon dari desa Deir El Medina mencatat absensi harian dengan alasan seperti merawat keluarga sakit atau menghadiri festival. Ini menunjukkan fleksibilitas tak terduga. Piramida bukan hanya tentang batu. Ia adalah mahakarya organisasi sosial. Roti dan bir menjadi mata uang yang menggerakkan pembangunan selama 20 tahun. Setiap pecahan papirus yang ditemukan membuktikan kecerdasan logistik peradaban ini. Mumifikasi Mesir kuno bukan sekadar ritual mistis. Ia adalah prosedur sains terencana. Papirus Louvre Carlsberg abad ke-14 sebelum Masehi memberi panduan detail tahapannya. Prosesnya memakan 70 hari, sesuai siklus astronomi bintang Sirius. Hari pertama dimulai di Ibu, tempat pemurnian. Pendeta Hatem Netjer memimpin upacara. Tubuh dicuci anggur palm dari delta Nil. Lalu, sayatan dibuat di perut kiri sepanjang 7 cm. Organ internal dikeluarkan, kecuali jantung. Menurut kitab kematian, jantung tempat bersemayam akal dan emosi. Otak diangkat dengan teknik khusus. Kawat perunggu dimasukkan lewat hidung. Dr. Herophilus, abad ketiga. Sebelum Masehi menggambarkan alat ini sebagai kait besi berujung melingkar. Organ dalam disimpan di guci kanopik. Masing-masing dijaga dewa. Hapi yang digunakan untuk menyimpan paru-paru dengan tutup guci berbentuk kera. Imseti yang berisi hati dengan tutup berbentuk manusia. Dua mutef
sebagai penyimpanan lambung menggunakan tutup berbentuk serigala. Dan yang terakhir, Cabernet sebagai tempat untuk menyimpan usus menggunakan tutup berbentuk kepala elang. Tubuh dibalut natron, garam alami dari Wadi Natrun. Campuran natrium karbonat dan bikarbonat ini menyerap kelembaban. Eksperimen Dr. Bob Breer 1994 membuktikan 35 kg natron mengeringkan tubuh dewasa dalam 40 hari. Setelah kering, ritual penyegaran dilakukan. Minyak cedar, getah pinus, dan lilin lebah dioleskan ke kulit. Analisis kimia mumi Ramses II pada tahun 1976 mengungkap resin konifer mengandung antibakteri terpenoid. Ini mencegah pembusukan sekunder. Pembalutan menjadi seni sakral. Kain linen berkualitas tinggi dipakai. Gulungan papirus Leiden menyebut 375 meter persegi kain untuk satu mumi bangsawan. Lapisannya diselingi jimat. Skarab jantung dari batu hijau untuk di bagian dada, Eye of Horus dari faience di bagian perut, dan papirus mantra yang diletakkan di antara lapisan. Akhirnya, upacara pembukaan mulut. Pendeta menyentuh bibir mumi dengan peseshkef, pisau ritual berbentuk kaki sapi. Ritual ini diyakini mengembalikan indera untuk alam baka. Relief kuil Seti pertama di Abydos menggambarkan proses ini. Mumifikasi adalah pertemuan sains dan spiritualitas. Setiap langkah didasari observasi alam selama berabad-abad. Kecanggihannya terlihat dari muni Tutankhamun yang bertahan 3.300 tahun. Makam Fir'aun dirancang dengan sistem keamanan fisik dan psikologis. Insinyur Imhotep di abad ke-27 sebelum Masehi menciptakan prototip di piramida bertingkat Djoser. Mari telusuri strateginya. Fisik pertahanan arsitektur lorong masuk dibangun miring 26 derajat untuk mempersulit navigasi. Di makam Seti I ditemukan sumur palsu sedalam 6 meter. Penjarah yang terjatuh akan terperangkap. Lebih cerdas lagi, dinding granit geser seberat 45 ton di koridor besar piramida Agung Giza. Sistemnya memakai balok kayu akasia dan tali rami. Saat Firaun dimakamkan, balok dilepas sehingga granit terjun mengunci. Senjata kutukan prasasti di makam Pangeran Heti, dinasti ke-10, bertuliskan, "Tikus akan makan tulangmu, iblis minum darahmu, jika kau ganggu istirahatku." Teks ini ditemukan pada Ostrakon di Deir el-Bahari. Namun, analisis Profesor Geraldine Pinch, Oxford, menyatakan hanya 3% makam yang punya kutukan tertulis. Efeknya lebih pada deteren psikologis. Strategi kamuflase makam Ramses VI punya pintu tersembunyi di balik relief Dewi Nut. Arsiteknya memanfaatkan bayangan lampu minyak untuk menyamarkan celah. Teknik lain, ruang harta di atas langit-langit. Di makam Amenhotep III, harta ditemukan di ruang sempit, 1 kali 1 meter di atas kamar utama. Di balik monumen megah, bagaimana rakyat biasa Mesir kuno hidup? Mari jelajahi desa Deir el-Medina, permukiman pekerja makam yang terawetkan baik dari tahun 550 sampai 1070 sebelum Masehi. Rumah dan keluarga rumah bata lumpur memiliki ventilasi atap untuk sirkulasi udara. Inventaris rumah TT8 memperlihatkan perabotan seperti tempat tidur kayu dengan sandaran kepala dari batu, cermin perunggu dengan pegangan berbentuk Dewi Hathor, kursi lipat yang digunakan wanita hamil, contohnya ada di Museum Turin. Ukuran rata-rata rumah adalah 5 kali 15 meter, dihuni oleh 6 anggota keluarga. Makanan pokok analisis residu tembikar oleh tim UCLA mengungkap diet harian mereka, yang terdiri dari bir jelai dengan kadar alkohol 1 hingga 2%, roti emmer yang dicampur kurma, rebusan bawang-bawangan dengan ikan nil. Fakta menarik, pajak saat itu dibayar dengan bawang, menurut Papyrus Harris I.
Hiburan dan seni pekerja menikmati papan permainan senet yang dianggap sebagai cikal bakal catur. Prasasti di dinding kuil menyebut pertandingan senet saat festival. Di waktu luang, mereka juga menulis puisi cinta seperti dalam papirus Chester Beatty I di British Museum. Contohnya, bibirnya buah delima, payudaranya bak kuncup lotus. Peran wanita-wanita Mesir punya hak istimewa, antara lain bisa memiliki properti, seperti surat tanah milik Henut-Mehit dari tahun 1300 sebelum Masehi. Bisa mengajukan cerai dengan hak atas sepertiga harta bersama. Bahkan bisa menjadi tabib, seperti Peseshet yang disebut di makam Akhetotep. Relief di makam Mereruka menunjukkan bahwa istri memegang peran setara dengan suami. Kesimpulannya, kehidupan sehari-hari di sini jauh lebih egaliter dibanding peradaban kuno lainnya. Inilah salah satu kunci stabilitas Mesir kuno selama lebih dari 3.000 tahun. Dari sistem upah bir yang revolusioner, teknik mumifikasi presisi, hingga perangkap makam cerdas. Peradaban ini memberi kita pelajaran abadi. Kemajuan sejati lahir ketika sains dan humanisme bersatu. Mereka yang membangun piramida bukan budak, tapi warga dengan hak medis. Wanita Mesir kuno punya properti 30 abad sebelum feminisme barat. Bahkan roti mereka lebih higienis berkat bir. Inilah warisan terbesar mereka, bukti bahwa kecerdasan bukan milik zaman modern. Setiap garis di papirus ini berteriak, "Kami manusia seutuhnya." Jika Anda percaya sejarah bukan sekadar tanggal, tapi cerita manusia. Subscribe untuk menguak lebih banyak kebenaran yang terlupakan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.